FM dengan knowledge technical director daripada kawan-kawan saya daripada Australia, Iran dan Japan. Saya akan cari selepas ni coach yang kita pun, FAN pun melembut hati juga untuk kalau ikutkan dari segi profesional dia, kita dah boleh minta dia punya pampasan untuk 1.5 years. Apa lagi FM nak boleh buat dengan apa semua? Presiden FAM Datuk Hamidin Mohd Amin akui malu dan marah besar. Malaysia terancam gugur di Piala AFF 2024. Sebut pemain bermain seperti orang sakit. Kekalahan menyakitkan timnas Malaysia dari Thailand dalam laga ketiga Grup A Piala AFF 2024 menimbulkan gejolak besar di tubuh sepak bola Malaysia. Bertanding di Stadion Nasional Raja Manggala, Bangkok, Thailand, Harimau Malaya harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Patrick Gustafsson di menit ke-57 cukup untuk mengamankan 3 poin penuh bagi Gajah Perang. Kekalahan ini membuat posisi Malaysia di Grup A menjadi kritis. Dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan, Harimau Malaya kini berada di peringkat ketiga, di bawah Thailand, 6 poin, dan tim lainnya yang berpotensi lolos. Situasi ini menempatkan mereka di ambang eliminasi dari turnamen bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia Tok Hamidin Mohd Amin tidak mampu menyembunyikan rasa kecewa dan emosinya pasca laga. Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Hamidin mengungkapkan rasa malunya terhadap performa timnas Malaysia. Saya malu sampai marah besar. Hamidin secara tegas menyatakan bahawa permainan Harimau Malaya jauh dari harapan. Ia bahkan mengkritik keras para pemain, menyebut performa mereka seperti orang penyakitan. Saya tidak bisa terima bagaimana para pemain tampil. Ini bukan level sepak bola Malaysia yang seharusnya. Kita seperti tim tanpa nyawa. Mereka bermain seperti orang penyakitan di lapangan, ujar Hamidin dengan nada geram. Hamidin melanjutkan bahawa kekalahan ini tidak hanya memalukan di mata para pendukung Malaysia, tetapi juga mencoreng reputasi sepak bola nasional yang selama ini berusaha bangkit. Thailand lawan berat, kita tahu itu. Tapi bukan berarti kita menyerah tanpa perlawanan. Saya malu dengan apa yang kita tunjukkan hari ini. Tim ini kehilangan gairah, semangat juang, dan strategi. Saya harus mengatakan ini terang-terangan karena kita tak boleh terus seperti ini, tambahnya. Pertandingan yang memalukan. Meski berhasil mengimbangi permainan Thailand di babak pertama dengan skor 0-0, Malaysia tak mampu mempertahankan performanya di babak kedua. Dominasi serangan Thailand akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57. Ketika Patrick Gustafsson memanfaatkan umpan matang dari Subhanat Muenta untuk mencetak gol kemenangan. Tim Harimau Malaya sebenarnya sempat mencoba bangkit dengan menginisiasi serangan balasan. Namun, lemahnya koordinasi lini depan dan kokohnya pertahanan Thailand membuat Malaysia tak bisa menciptakan gol hingga peluit akhir berbunyi. Posisi di ambang eliminasi. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang kini bergantung pada hasil laga terakhir untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal. Namun, dengan posisi di peringkat ketiga dan hanya mengantongi 4 poin, peluang mereka semakin tipis. Thailand, di sisi lain, memperlihatkan dominasi mereka di Grup A dengan menguasai puncak klasemen berkat kemenangan ini. Mereka kini mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan, diikuti oleh tim lain yang memiliki peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Evaluasi besar-besaran. Hamidin mengisyaratkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap timnas Malaysia, baik dari segi pemain, pelatih, hingga strategi permainan. Ia menilai ada kelemahan mendasar dalam sistem yang perlu diperbaiki segera. Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Apakah para pemain ini memiliki mental juara? Apakah pelatih sudah memberikan yang terbaik? Jika tidak, maka harus ada perubahan, tegas Hamidin. Ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk bersikap profesional dan menerima kritik demi kemajuan sepak bola Malaysia. Kritik dari penggemar. Kritik keras terhadap timnas Malaysia juga datang dari para pendukung Harimau Malaya. Media sosial dipenuhi komentar pedas dari para fans yang kecewa dengan penampilan tim kebanggaan mereka. Beberapa bahkan menyerukan pengunduran diri pelatih dan pergantian pemain untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Kami sudah bosan melihat performa seperti ini. Setiap kali harapan diberikan, kami hanya mendapatkan kekecewaan. Harimau Malaya harus bangkit atau tinggal nama saja, tulis salah satu penggemar di Twitter. Peluang Malaysia di laga terakhir. Kini nasib Malaysia akan ditentukan pada laga terakhir melawan salah satu tim di Grup A.
Mereka tidak hanya harus memenangkan pertandingan tersebut, tetapi juga berharap hasil dari laga lain berpihak pada mereka untuk memastikan tempat di babak semifinal. Namun, dengan tekanan besar dan kondisi mental tim yang sedang terpuruk, banyak pihak meragukan kemampuan Malaysia untuk bangkit di laga krusial tersebut. Kita akan melihat bagaimana tim ini merespons kekalahan ini. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus bermain seperti tim yang lapar kemenangan, bukan seperti orang yang sudah menyerah, tutup Hamidin. Kekalahan dari Thailand ini menjadi pengingat keras bagi sepak bola Malaysia untuk segera berbenah. Dengan reputasi yang dipertaruhkan di Piala AFF 2024, Harimau Malaya harus membuktikan bahwa mereka masih layak disebut sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Jika tidak, mereka akan pulang dengan kepala tertunduk dan harapan yang kembali sirna. Kemarahan fans memuncak, sepak bola Malaysia disebut memalukan negara. Pasca kekalahan timnas Malaysia dari Thailand di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2024, tidak hanya Presiden FAM Datuk Hamidin Moramin yang meluapkan kekecewaannya. Para fans Harimau Malaya juga tak ketinggalan menyuarakan kemarahan mereka melalui berbagai platform media sosial. Gelombang kritik tajam bermunculan menyebut sepak bola Malaysia saat ini sebagai aib nasional. Tagar seperti Malaysian Football Shame dan #Harimau Malaya Collapse menjadi tren di Twitter setelah pertandingan berakhir. Dalam berbagai komentar, para fans merasa malu dengan performa tim nasional yang gagal bersinar di turnamen yang sering dijuluki Piala Ciri oleh para penggemar Indonesia. Kami sungguh malu dengan sepak bola Malaysia saat ini. Salah satu komentar yang menjadi sorotan datang dari akun penggemar Harimau Malaya. Piala AFF saja kita gagal bersaing. Ini turnamen Asia Tenggara, bukan Asia atau dunia. Jika di level ini saja kita angkat koper, lalu bagaimana kita bisa bersaing di tingkat lebih tinggi? Kami sungguh malu punya tim sepak bola seperti ini, tulis seorang fans kecewa. Sejumlah penggemar juga mengkritik keras mentalitas para pemain yang dinilai kurang memiliki semangat juang. Sepak bola Malaysia saat ini seperti kehilangan arah. Pemainnya tak punya mental bertarung, tak ada strategi yang jelas. Dan sepertinya lebih banyak berjalan daripada berlari di lapangan, ungkap salah satu pengguna Facebook. Piala AFF adalah piala ciri, tapi kita pun gagal. Istilah piala ciri yang sering digunakan oleh penggemar Indonesia untuk meremehkan pentingnya piala AFF ternyata turut memanaskan emosi fans Malaysia. Kekalahan ini membuat sebagian besar pendukung merasa bahwa Malaysia bahkan tidak mampu bersaing di turnamen yang dianggap level bawah oleh tetangga mereka. Bayangkan, piala AFF yang katanya hanya piala ciri menurut Indonesia saja kita gagal bersinar. Apalagi kalau harus melawan tim besar di Asia atau dunia. Ini benar-benar memalukan, tulis seorang penggemar di Instagram. Sebagian besar komentar juga menunjukkan rasa frustrasi bahwa Malaysia nyaris pasti tersingkir dengan hanya mengumpulkan 4 poin dan berada di peringkat ketiga Grup A. Peluang Harimau Malaya untuk lolos ke babak berikutnya kini hanya tinggal 10%, dan itu pun bergantung pada hasil pertandingan tim lain. Kritik terhadap pelatih dan pemain. Selain kinerja para pemain, fans juga mengarahkan kritik mereka kepada pelatih. Banyak yang merasa bahwa pelatih tidak memiliki taktik yang jelas dan gagal memotivasi para pemain. Kita ini seharusnya bisa melawan Thailand dengan lebih baik. Di babak pertama terlihat kita mampu bertahan, tapi apa yang terjadi di babak kedua? Kenapa kita selalu kehilangan fokus? Ujar salah satu fans di grup Facebook Malaysian Football Fans. Banyak pula yang meminta agar pelatih segera diganti dan pemain-pemain muda diberi kesempatan lebih besar untuk membangun tim yang lebih kompetitif di masa depan. Tekanan dari rivalitas dengan Indonesia. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi bahan olokan dari para fans Indonesia yang kerap berseteru dengan pendukung Malaysia. Di media sosial, sejumlah penggemar sepak bola Indonesia turut mengejek Malaysia yang berada di ujung eliminasi. Rivalitas panjang antara kedua negara ini menambah beban mental bagi fans Harimau Malaya yang merasa bahwa sepak bola Malaysia terus tertinggal dari Indonesia. Sekarang fans Indonesia mengejek kita habis-habisan. Mereka benar, apa yang bisa kita banggakan kalau di turnamen seperti ini saja kita gagal? Tulis salah satu fans di Twitter. Desakan untuk berbenah. Seiring dengan meningkatnya tekanan, desakan untuk melakukan perombakan besar-besaran di tubuh timnas Malaysia semakin lantang terdengar.
Para fans berharap FAM dapat mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kualitas sepak bola nasional. Kita butuh revolusi besar-besaran. Kalau begini terus, sepak bola Malaysia hanya akan menjadi bahan ejekan. Mulai dari pembinaan pemain muda hingga pelatih, semuanya harus diperbaiki, ujar seorang pendukung di Instagram. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.